Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sally Rusli, mahasiswa BINUS Online jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal dari proyek Character Building Agama yang berjudul Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Sosial. Proyek ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat lintas agama dan bertujuan menciptakan harmoni sosial yang inklusif. Latar belakang dari proposal ini dimulai dari realitas bahwa meskipun Jakarta adalah kota multikultural, tetapi masih sering terjadi intoleransi dan ketimpangan sosial. Contohnya seperti kasus diskriminasi pelayanan sosial terhadap kelompok tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa toleransi belum sepenuhnya merata. Maka dari itu, saya merasa penting untuk menyusun dan melaksanakan proyek yang mempromosikan toleransi, dialog antar umat beragama, dan solidaritas sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial? Yang kedua, bagaimana toleransi dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial? Dan yang ketiga, jenis kegiatan seperti apa yang benar-benar mampu menciptakan pemahaman lintas agama? Selama observasi dan wawancara dengan warga di beberapa kecamatan di Jakarta, saya menemukan bahwa masih banyak warga yang hanya mengenal agama lain dari media atau asumsi. Bahkan ada yang menganggap kegiatan keagamaan lain sebagai ancaman. Saya juga mencatat bahwa komunitas agama minoritas sering kesulitan mengakses fasilitas umum tertentu. Ini menunjukkan bahwa toleransi belum menjadi praktik aktif dalam keseharian. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, saya mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama, mengadakan dialog lintas agama sederhana yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pelatihan untuk mengenalkan nilai-nilai agama kepada pemuda lintas agama. Yang ketiga, adanya kegiatan sosial seperti bakti sosial atau tanam pohon bersama sehingga dapat memupuk solidaritas. Dan yang terakhir, memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye positif dengan konten toleransi yang kreatif dan mudah dibagikan. Dari pelaksanaan proyek ini, saya mengalami banyak pembelajaran bermakna. Saya menyadari bahwa toleransi bukanlah sekedar teori atau materi pelajaran, tetapi harus menjadi praktik yang dilakukan setiap hari, terutama dalam kehidupan sosial yang beragam seperti di Jakarta. Saya belajar bagaimana menghargai keyakinan orang lain, mendengar tanpa menghakimi, dan merasakan langsung dampak positif dari kegiatan lintas agama. Saat mengikuti aksi sosial bersama komunitas yang berbeda agama, saya merasakan bahwa kebersamaan bisa dibangun meski dari latar belakang yang sangat berbeda. Refleksi ini memperkuat keyakinan saya bahwa generasi muda harus berani mengambil peran sebagai agen perubahan, dimulai dari langkah kecil seperti berdialog dan bekerja sama. Kita bisa ikut menciptakan Indonesia yang lebih toleran dan berkeadilan sosial.
Dari pelaksanaan proyek ini, saya mengalami banyak pembelajaran bermakna. Saya menyadari bahwa toleransi bukanlah sekedar teori atau materi pelajaran, tetapi harus menjadi praktik yang dilakukan setiap hari, terutama dalam kehidupan sosial yang beragam seperti di Jakarta. Saya belajar bagaimana menghargai keyakinan orang lain, mendengarkan tanpa menghakimi, dan merasakan langsung dampak positif dari kegiatan lintas agama. Saat mengikuti aksi sosial bersama komunitas yang berbeda agama, saya merasakan bahwa kebersamaan bisa dibangun meski dari latar belakang yang sangat berbeda. Refleksi ini memperkuat keyakinan saya bahwa generasi muda harus berani mengambil peran sebagai agen perubahan. Dimulai dari langkah kecil seperti berdialog dan bekerja sama, kita bisa ikut menciptakan Indonesia yang lebih toleran dan berkeadilan sosial. Sekian dari proyek yang telah saya buat. Atas perhatiannya terima kasih.